menyampaikan tentang materi dari gamification, overview dari gamification. Izin saya share materi dulu. Baik, teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman ya, karena ini rata-rata mahasiswa S2, kemudian mungkin ada yang S1 juga, kemudian mungkin Bapak Ibu dosen barangkali ada. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita belajar bersama tentang gamification di dalam kesempatan kali ini. Oke, untuk gamification yang akan saya sampaikan dalam materi ini adalah sesuai dengan topik yang sempat kami diskusikan, saya dengan Bu Tari, di mana beliau menyampaikan bahwa di MIT, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Faisal, bahwa memang untuk fokus di MIT UIN itu adalah data science. Nah, waktu itu kita sempat diskusi, saya dengan Bu Tari diskusi apakah bisa dihubungkan antara gamification dengan data science. Nah, jawabannya sangat bisa. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini, meskipun singkat, saya coba akan memberikan overview yang memungkinkan bagi teman-teman sekalian barangkali ada peluang peluang research yang bisa diupayakan di dalam perpaduan antara dua disiplin ilmu ini. Nah, sebelum kita membahas tentang gamification, saya akan coba overview sedikit tentang data science. Nah, tentunya teman-teman, khususnya di Magister UIN, Magister IT UIN, tentunya paham ya, sangat paham tentang data science karena memang fokusnya di data science. Nah, ini saya sedikit overview saja untuk bisa menghubungkan nanti ketika dipadukan itu nanti jadi seperti apa. Nah, ini harapannya perspektif ini bisa kita pahami bersama. Oke, data science itu sendiri kalau kita telaah secara global itu kan memang pengembangan dari ilmu-ilmu penggalian data yang mana sebelumnya itu memang dilatar belakangi oleh banjirnya data pada 10 tahun terakhir ini kan ya teman-teman ya. Oleh karena itu, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan penggalian data ini semakin growing fasting ya. Jadi growing sangat-sangat cepat gitu ya. Nah, mulai dari kalau dulu ada database ya, mungkin database yang kompleks, kemudian data warehouse, kemudian data mining, kemudian artificial intelligence. Nah, big data sampai pada data science. Nah, untuk itu dalam data science ini ilmu yang pasti terhubung ini ada 5 besar ilmu yang terhubung. Tentunya ini adalah basic ya, bukan berarti ini adalah bersifat statik. Ini akan terus berkembang. Nah, yang saya sampaikan yang tertulis di lingkaran ini adalah ilmu-ilmu yang memang terhubung dengan data science sampai hari ini, yaitu ilmu komputer pastinya, kemudian matematika, statistik, dan strategi bisnis. Nah, ini yang saat ini 5 ilmu ini adalah yang menjadi semacam pondasi yang mendasari hadirnya data science ini. Nah, kemudian untuk prinsip dari data science sendiri itu adalah kalau kita kenal itu OPD ya, organizing, packaging, dan delivering. Nah, tentunya kita juga paham bahwa dari 3 prinsip ini, jadi 3 prinsip ini adalah prinsip yang berurutan dan saling melengkapi. Jadi karena dia berurutan dan saling melengkapi, tidak mungkin 3 prinsip ini dihilangkan salah satu. Jadi mulai dari organizing, yaitu proses penyimpanan data yang digabungkan dengan manajemen ya, proses menjaring datanya, ini adalah di organizing ini. Kemudian bagaimana mengelola datanya, bagaimana menjadikan sebuah informasi yang atau pengetahuan yang baru, ini ada pada packaging. Dan bagaimana proses untuk memastikan bahwa pesan itu telah diakses oleh yang memerlukan, ini adalah proses delivering. Jadi dalam data science ini selalu terhubung oleh 3 prinsip ini. Nah, prinsip ini nanti
yang akan bisa kita hubungkan gamification itu berada pada posisi yang mana gitu. Kemudian untuk apa yang ada yang dibutuhkan di dalam data science. Nah, di mana di dalam data science ini ada tools-tools atau kalau saya menamakan tools ya sesuai dengan literatur-literatur yang saya baca, kita bisa mengistilahkan ini adalah tools, yaitu tools-tools yang berhubungan dengan data science adalah big data pastinya ya, kemudian machine learning, deep learning, kemudian data mining dan artificial intelligence. Nah, saat ini memang 5 dari kalau kita lihat namanya ini adalah keilmuan sendiri ya, big data keilmuan sendiri, kemudian machine learning keilmuan sendiri, tapi kalau di dalam data science posisinya adalah sebagai tools atau alat-alat. Nah, kemudian dari lima alat ini bagaimana mereka berperan? Nah, berperannya untuk big data ini bertugas untuk melakukan prediksi. Jadi kalau misalnya saya ilustrasikan gitu ya, saya ilustrasikan aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan ya, yang paling sering kita gunakan saat ini adalah yang berhubungan dengan map ya, Google Map. Nah, Google Map itu adalah perwujudan dari data science. Google Map perwujudan dari data science. Oke, saya akan coba ilustrasikan bagaimana Google Map itu mulai dari start kebutuhan dari user, kemudian sampai menghasilkan. Nah, seperti apa peran dari lima disiplin ilmu ini membentuk sebuah kolaborasi yang bagus sehingga menghasilkan sebuah output yang sangat luar biasa ya kalau di Google Map. Nah, selama ini memang kita sebagai pengguna sangat dimudahkan dengan adanya Google Map ini. Nah, sekarang posisi big data. Big data itu kalau di Google Map itu seperti apa? Nah, big data di dalam Google Map ini adalah bertugas untuk melakukan prediksi. Jadi misalnya gini, di dalam Google Map saya ingin menuju dari kota Malang ke kota Surabaya. Kemudian untuk big data ini bisa memprediksikan untuk menuju ke Surabaya itu bisa diprediksi sampai pada jam sekian. Kemudian ada alternatif jam kesekian. Itu adalah big data. Itu adalah tugas big data. Kemudian machine learning itu berperan untuk apa? Nah, machine learning itu berperan begini. Machine learning tidak berfokus pada goalnya, tapi pada prosesnya. Jadi dalam proses menuju ke Surabaya itu, jalur yang mana yang paling representatif? Jadi jalur yang paling representatif itu misalnya yang dipilih user itu adalah yang paling cepat atau mungkin yang tidak macet dan seterusnya. Nah, yang bertugas untuk memastikan atau mengelola bahwa yang representatif itu adalah jalur ini, itu adalah machine learning. Nah, kemudian dikembangkan lagi menjadi deep learning. Nah, deep learning ini sebenarnya adalah bagian dari machine learning, tapi untuk pendekatannya lebih canggih lagi. Pendekatannya kita menggunakan pendekatan neural network. Jadi, di sini kecerdasan buatan sangat kental berada di dalam deep learning, di mana untuk konsep algoritmanya adalah algoritma machine learning. Nah, kemudian ada lagi data mining. Nah, data mining ini adalah apa ya istilahnya bahannya ya. Jadi di dalam machine learning, di dalam deep learning, di dalam big data pasti di situ ada data mining karena asal muasal misalnya algoritma clustering, kemudian klasifikasi, kemudian asosiasi itu adalah pendekatan dari data mining. Nah, untuk itu data mining itu adalah kalau diistilahkan bertugas untuk mengekstrak pada pola-pola informasi yang disimpan gitu. Nah, kemudian artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini selalu erat kaitannya dengan data science karena data science itu adalah bagaimana menggali data, bagaimana mengelola data, mengekstrak informasi, menghasilkan sebuah pengetahuan dengan pendekatan yang cerdas. Nah, untuk itu data mining, artificial intelligence, pendekatan-pendekatan dari artificial intelligence ini sangat diperlukan atau menjadi basic
knowledge dari data science itu sendiri. Nah, itu ketika kita bicara tentang alat-alat yang ada di dalam data science. Nah, sekarang mari kita bicara tentang gamification. Nah, gamification itu apa? Nah, kalau kita coba ingat-ingat kembali ya, ketika kita menggunakan komputer, yang sering kita dengar itu adalah game gitu ya, dan yang sering kita gunakan, bahkan kalau saat ini memang anak muda mana yang tidak kenal game gitu ya. Nah, game. Nah, maraknya game mulai dari awal adanya game sampai hari ini itu bukan semakin surut tapi semakin growing fast juga. Nah, mulai dari anak kecil, anak muda sampai orang dewasa itu menggunakan game. Artinya potensi menariknya game ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan bagaimana nanti sebuah sistem itu bisa dibangun dan bisa digunakan, serta pengguna itu bisa tertarik menggunakannya seperti pengguna menggunakan game. Nah, untuk itu sekarang kita coba sebenarnya apa sih gamification? What is gamification? Nah, gamification itu adalah produk atau cara berpikir atau proses ataupun pengalaman cara desain dan sistem yang sekaligus terlibat di mana menggunakan elemen game untuk menyelesaikan masalah non-game. Jadi kalau ditanya gamification itu apa? Produk. Apakah produk saja? Tidak. Cara berpikir juga. Apakah cara berpikir saja? Tidak. Pengalaman juga. Jadi intinya gamification itu adalah sebuah perspektif atau sudut pandang, atau kalau saat ini menjadi disiplin ilmu sendiri seperti data mining, data science. Nah, gamification itu sama kedudukannya, dia adalah sebuah disiplin ilmu sendiri. Jadi dia bisa menjadi sebuah pendekatan, dia bisa menjadi sebuah model ataupun produk dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam gamification ini prinsipnya adalah mengubah aktivitas yang ada atau mempelajari aktivitas dan menjadikan konten selayaknya permainan. Nah, kemudian ide dasarnya apa? Ide dasarnya dari gamification itu adalah untuk meningkatkan motivasi dari sebuah aktivitas. Nah, itu kata kuncinya. Jadi, intinya begini. Kalau saya tadi hubungkan dengan game, kalau game itu kan memang sebuah permainan ya, sebuah permainan yang mana di situ ada goal yang ingin dicapai dengan aturan-aturan tertentu, kemudian nanti pemainnya merasa tertarik, kemudian termotivasi dan seterusnya. Dan goalnya itu adalah kemenangan game itu sendiri. Nah, sedangkan gamification ini adalah mencoba untuk menggunakan prinsip game tadi supaya user itu tertarik, di mana prinsip tersebut diterapkan ke dalam sebuah atau ke dalam sistem yang tidak berbasis game atau non-game, atau bisa kita katakan kalau saya uraikan mungkin dalam bisnis, dalam pendidikan, kemudian dalam kesehatan, dalam lingkup-lingkup apapun yang bukan game. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, kemudian kalau ada istilah game edukasi, apakah ini adalah gamifikasi? Apakah ini adalah gamification? Tidak. Jadi game edukasi itu sendiri, game real game itu juga sendiri, gamification itu juga sendiri. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah gamification. Nah, sekarang di dalam gamification ini saya coba untuk membuat perbedaan gitu ya, perbedaan apa sih yang membedakan game dengan gamification. Jadi supaya tidak salah memahami ya. Nah, kalau game itu kan memiliki situasi permainan yang teratur ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dalam game itu kan memiliki situasi permainan yang teratur, yang sudah terkonsep begitu. Kemudian tujuannya itu untuk dimainkan, dan goalnya itu adalah kemenangan atau mungkin goal yang ingin dicapai dalam permainan game tersebut. Nah, kemudian di dalam game itu kan ada macam-macam. Ada simulasi game. Kemudian ada teaching game. Teaching game itu game tapi di situ untuk mengajarkan sesuatu, itu teaching game.
Kemudian ada meaningful game. Nah, meaningful game itu untuk menyampaikan pesan yang bermakna. Jadi ada game-game yang tujuannya memang untuk menyampaikan pesan, tapi memang game gitu ya. Misalnya ini ya, kalau dulu itu ada sampai sekarang masih ada ya kayak Farmfield itu juga salah satu mini game. Kemudian ada Poros Useful Game, yaitu memiliki hasil game yang mana tujuannya untuk hasil yang nyata, tapi dalam permainan game. Jadi sebuah kondisi nyata gitu dikemas dalam permainan game. Nah, itu adalah Porosful Game. Nah, kemudian gamification. Nah, gamification itu apa perbedaannya? Nah, kalau gamification atau gamifikasi itu menggunakan pendekatan game untuk meningkatkan motivasi dari pemain sehingga membuat termotivasi dan bersemangat untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita menggunakan konsep gamifikasi, tentunya yang kita harapkan adalah sistem yang kita berlakukan gamification tersebut atau diistilahkan sistem gamified. Nah, sistem gamified itu bisa menarik user untuk menggunakan gitu. Nah, kemudian yang diselesaikan oleh gamification adalah permasalahan non-game itu pastinya. Kemudian kita coba untuk memilah. Nah, dari alur ini kita coba untuk memilah sudut pandang gamification. Nah, kalau misalnya pertanyaannya begini, misalnya apakah tujuan utama Anda menghibur? Nah, kalau yang sistem yang ingin kita buat tujuannya untuk menghibur, maka bisa dipastikan ini adalah game, bukan gamification. Nah, sekarang kalau tidak untuk menghibur, ada pertanyaan lagi. Apakah Anda ingin membuat lingkungan virtual yang aman untuk menguji situasi kehidupan nyata? Nah, apakah ingin membuat lingkungan virtual? Nah, kalau iya, maka bisa dipastikan bukan game. Bisa dipastikan bukan gamification, tapi bisa dipastikan adalah simulasi. Nah, kalau pertanyaannya tidak, maka ada pertanyaan lagi. Apakah Anda menginginkan game nyata yang akan mengajarkan sesuatu? Nah, kalau misalnya jawabannya iya, memang ingin menginginkan game nyata untuk kita bisa mengajarkan sesuatu, maka ini bisa dipastikan adalah game. Nah, game serius game itu game ya. Nah, jika tidak, maka ada pertanyaan lagi. Apakah Anda ingin menggunakan elemen dan ide permainan untuk memotivasi dan terlibat? Nah, kalau jawabannya iya, maka ini adalah gamification atau gamifikasi. Nah, kalau tidak, maka mungkin yang dibutuhkan adalah game inspired design. Jadi, alur ini sekiranya bisa menjadi perspektif kita bahwa yang akan kita bangun itu apa? Game kah, game edukasi kah, atau gamification. Kemudian berikutnya adalah elemen dari gamification. Nah, elemen dari gamification ini ada 3 yang kita pelajari sampai hari ini. Para peneliti menyatakan bahwa elemen dari gamification itu ada 3, di mana 3 ini terinspirasi dari permainan game. Jadi 3 elemen ini adalah sebenarnya elemen dari game yang mana diadopsi ke dalam gamification. Nah, elemen tersebut adalah mekanik atau mekanika, dynamic atau dinamika, dan estetik atau estetika. Atau kalau kita lebih jauh mempelajari tentang framework gamification, ini bisa juga diistilahkan emosional atau Jadi ini saya mengambil dari framework dasarnya yaitu MDA, mekanik, dynamic, estetik. Jadi yang ada pada elemen gamification itu adalah mekanik. Nah, mekanik ini apa? Nah, mekanik ini adalah aturan. Jadi ketika kita bermain game misalnya ya, di dalam game itu ada aturan
bagi yang berhasil dari langkah A ke langkah B akan mendapatkan poin. Kemudian kalau tidak berhasil maka akan mengurangi poin. Nah, aturan itulah yang disebut dengan mekanik atau mekanika. Nah, kemudian dinamik itu apa? Nah, dinamik itu begini. Bagaimana seorang pemain itu bereaksi terhadap aturan itu. Misalnya, dia mengumpulkan poin dengan cepat, dia mengumpulkan poin dengan lambat. Nah, reaksi dari pemain inilah yang dinamakan dinamik. Dan yang ketiga, estetik, ini adalah perasaan yang ditimbulkan atau yang berefek ya. Jadi sesuatu yang berefek secara psikologis ketika kita melakukan permainan game tersebut. Nah, 3 elemen inilah, mekanik, dinamik, dan estetik ini adalah yang menjadi unsur dasar yang saling melengkapi di dalam gamification ini. Gitu. Kemudian saya coba berikan beberapa contoh supaya bisa lebih dipahami gamification itu, contoh aplikasinya itu seperti apa. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini ya, gamification mulai marak, jadi pengembangannya sudah mulai luar biasa, tapi peluang risetnya masih sangat terbuka luas. Nah, contoh aplikasi dari gamification yang ini saya ambilkan dari aplikasi-aplikasi yang mungkin teman-teman bisa download secara gratis di Android masing-masing ya. Yang pertama adalah Habitika. Nah, Habitika ini barangkali teman-teman ada yang sudah menggunakan tapi tidak menyadari bahwa ini adalah gamification. Nah, Habitika ini adalah aplikasi yang digunakan untuk seseorang mengorganizing dirinya. Jadi misalnya seseorang ini memiliki schedule yang padat atau mungkin ingin mempush dirinya untuk bisa lebih baik ya, dari sisi pencapaian visi misi. Misalnya kita kuliah supaya cepat lulus ini harus bagaimana, kemudian yang sudah kita lakukan apa, kemudian goalnya bagaimana. Nah, teman-teman yang mungkin cocok dengan situasi yang dibimbing secara virtual, ini adalah bisa menggunakan Habitika. Jadi Habitika ini memungkinkan kita selaku pengguna itu bisa memotivasi diri kita untuk tahu, oh saya goalnya ini, yang sudah saya capai ini, saya harus seperti ini. Nah, di dalam Habitika ini memungkinkan kita sebagai pengguna itu bisa mendapatkan poin reward dari apa yang sudah kita lakukan, atau mungkin punishment dari apa yang sudah kita gagal gitu ya. Nah, itu ada di sini Habitika ini. Nah, sekarang kita kembalikan ke kita sebagai periset. Misalnya teman-teman yang ingin mengambil tema tentang data science, yang ingin yang ingin dikombin ke gamification, bisa mengembangkan tools yang seperti ini, atau mungkin bisa membandingkan tools-tools yang seperti ini apa kekurangannya, kemudian kita bisa melakukan proses comparing gitu ya, kita bisa melakukan proses perbandingan dan diuji. Nah, kemudian yang masih dengan topik yang sama tentang tools yang hubungannya dengan mempush diri, ini adalah Epic Win. Jadi ini tujuannya seperti Habitika, jadi memacu diri bagaimana seseorang itu bisa mengerjakan tas-tas dengan baik, tepat waktu, kemudian bisa mengubah pola hidup mereka. Nah, ini juga free, bisa di-download di Android ataupun iOS. Kemudian Live RPG ini juga sama. Jadi Habitika, kemudian Epic Win, kemudian Live RPG ini juga sama. Jadi mereka memiliki tema atau tujuan yang sama, aplikasi ini dibuat. Kemudian ada lagi contoh gamification, ini adalah Zombies Run. Nah, Zombies Run ini digunakan untuk proses ini kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin sehat, kemudian sementara kita kurang termotivasi untuk kebugaran gitu ya. Nah, teman-teman bisa download Zombies Run ini untuk bisa memacu diri gitu ya. Nah, kemudian
Ada lagi Forest. Forest juga seperti itu. Jadi ini digunakan untuk aplikasi yang seperti itu. Artinya ini juga free dan berbasis gamification juga. Jadi dari beberapa contoh aplikasi yang sudah saya contohkan, yang sudah ada di dunia nyata saat ini. Nah, aplikasi itu adalah aplikasi gamification. Jadi sebenarnya yang isinya itu adalah non game, artinya permasalahan yang bukan game, sama sekali bukan game, tapi dikemas dengan menggunakan model game supaya bisa memotivasi. Artinya dengan adanya kehadiran aplikasi itu, dengan pengguna terlibat dari aplikasi itu bisa mengubah kebiasaan mereka, gitu ya. Bisa mengubah kebiasaan mereka. Nah, sekarang goalnya adalah pada kesempatan kali ini adalah bagaimana mengkombinasikan antara gamification dengan data science, atau what are the research opportunity. Jadi adakah kesempatan risetnya, adakah peluang risetnya. Nah, kalau dari literatur yang saya baca dan sampai saat ini saya juga sedang riset tentang gamification ini, kita sampai pada satu keyword. Keywordnya adalah how to play smart. Jadi bagaimana kita membuat aplikasi, atau bagaimana goalnya itu ada sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut adalah cerdas, artinya berbasis data science, tapi bisa menarik pengguna untuk menggunakannya. Nah, kenapa begitu? Kenapa seperti itu? Nah, prinsipnya begini. Kalau kita bicara tentang data analitik, bicara tentang data science, maka untuk menghasilkan target analitik ini, menghasilkan data yang baik atau data yang benar atau data yang dibutuhkan secara komprehensif, itu kan tidak mudah ya. Jadi kita mendapatkan data yang komprehensif itu tidak mudah. Katakanlah misalnya gini, Shopee misalnya, Shopee melakukan survei. Nah, ketika pengunjung itu, ketika user itu melakukan pengisian data, apakah bisa dijamin bahwa data tersebut benar gitu ya. Nah, ini adalah sebuah gap sendiri di dalam research data science ini. Jadi akan useless sebuah hasil knowledge itu jika dihasilkan dari data yang tidak benar. Nah, sekarang bagaimana peluang gamification ini terhadap mengisi gap ini? Nah, karena gamification ini pendekatannya adalah membuat sebuah sistem ini menarik, sehingga user ini bisa termotivasi untuk bisa melakukannya, atau namanya termotivasi, pastinya yang diharapkan adalah dia akan melakukan dengan sukarela. Nah, kalau dia melakukan dengan sukarela, diharapkan data yang diberikan pun, yang diinputkan pun adalah data yang benar, yang diharapkan itu tadi. Nah, untuk itulah gamification ini berperan. Nah, peluang riset ini masih belum banyak, artinya peluang yang meresearch ini masih belum banyak, artinya peluang research ini masih sangat terbuka lebar. Nah, saya bisa menyampaikan seperti itu karena saya sendiri membuktikan. Saat ini saya melakukan research yang terhubung dengan gamification, yang juga dihubungkan dengan data science di dalam PhD saya, dan juga di dalam research waktu tahun sebelumnya saya ke India, itu juga penggabungan itu. Dan saya melakukan publikasi, kemudian saya melakukan seperti brainstorming ide, itu diterima dengan baik. Jadi dalam 2 tahun terakhir itu sempat menerbitkan publikasi Scopus itu 4, itu yang hubungannya dengan publikasi dalam 2 tahun terakhir. Tentunya kan ini menjadi peluang yang cukup bagus menurut saya bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang proses menuju ke tesis maupun skripsi. Nah, sekarang kalau difokuskan dalam kelompok, nah kelompok apa saja sih sebenarnya yang bisa dimungkinkan untuk, atau yang bisa diwujudkan
dalam gamification ini yang bisa menjadi peluang research. Nah, ini saya mengadopsi dari salah satu pakar gamification, Yukaiso, yang memiliki menemukan framework Octalysis itu, di mana ada 5 dalam 1 tahun terakhir, tahun 2020, ada 5 kelompok produk gamification yang saat ini sedang dikembangkan. Jadi teman-teman bisa mengambil ini sebagai kata kunci, yang mana kata kunci ini bisa menjadi mungkin salah satu dari ide kelompok gamification yang akan dikembangkan. Di antaranya ada product game, jadi gamification yang berbasis produk. Jadi misalnya bagaimana mengemas produk yang berbasis gamification atau yang dikemas secara menarik, ini product game. Kemudian ada status quo slot, kemudian workplace game, marketing game, dan lifestyle game. Nah, 3 dari kelompok ini nanti bisa dipelajari oleh teman-teman, karena juga waktunya ya, di sini saya tidak bisa menguraikan satu persatu. Untuk itu, dari apa yang sudah saya sampaikan tentang gamification ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya, bagi saya sendiri juga baru mengerti gitu bahwa gamification sendiri itu sudah berdiri sendiri atau merupakan salah satu disiplin ilmu yang sudah ada gitu. Oke, baik, ada yang ingin bertanya mengenai gamification lebih lanjut mungkin, karena untuk mahasiswa S2 itu sangat-sangat ini ya, berpeluang untuk membuat jurnal mungkin, dan memang topik yang kita bahas ini peluang untuk research gamification itu seperti apa. Ada yang ingin bertanya? Mungkin 3 orang penanya pertama.